Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalinda Fitrawardani dengan NPM 2459201033. Di sini saya akan membahas sebuah insiden keamanan cyber yang terjadi di PT Lin Metal, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang sistem IT-nya mengalami kegagalan deteksi yang cukup serius. Judulnya adalah Analysis Detection Failure pada Sistem IT PT Lin Metal. Kenapa ini penting? Karena apa yang terjadi di PT Lin Metal ini bukan sekedar masalah teknis di bagian IT. Ini adalah masalah yang berdampak langsung ke operasional, keuangan, hukum, dan reputasi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Di sini, saya akan membahas apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, seberapa besar kerusakannya, dan langkah apa yang perlu diambil supaya ini tidak terulang lagi. Mari mulai dari 3 angka yang paling penting dari keseluruhan insiden ini. 77 hari, 18 jam, 40-50 miliar. 77 hari adalah berapa lama penyerang beroperasi bebas di dalam sistem PT Lin Metal tanpa terdeteksi sama sekali. Hampir 2,5 bulan. Bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, tapi 11 minggu penuh penyerang leluasa berjalan-jalan di seluruh infrastruktur digital perusahaan. 18 jam adalah durasi lini produksi terhenti total di hari insiden akhirnya ketahuan. Dan 40-50 miliar adalah estimasi kerugian yang ditimbulkan dari insiden ini. Lalu bagaimana ini semua bisa terjadi? PT Lin Metal ini diserang oleh sekelompok cyberkriminal eksternal. Titik masuknya adalah RDP atau Remote Desktop Protocol, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan seseorang mengakses dan mengendalikan komputer dari jarak jauh melalui internet. Fitur ini dibiarkan terbuka tanpa proteksi tambahan yang disebut MFA atau Multi-Factor Authentication, yaitu sistem keamanan berlapis, di mana pengguna harus memverifikasi identitasnya dengan lebih dari satu cara. Misalnya, password ditambah kode OTP ke handphone. Tanpa MFA, siapapun yang bisa menebak username dan password bisa langsung masuk. Dan itulah yang terjadi di perusahaan ini. Yang membuat ini lebih berbahaya adalah penyerang tidak menggunakan virus atau malware yang mudah terdeteksi. Mereka menggunakan teknik yang disebut living off the land. Artinya, mereka memanfaatkan alat-alat yang sudah tersedia secara bawaan di sistem operasi Windows itu sendiri. Akibatnya, seluruh jaringan berhasil dikompromi. Mulai dari SCADA, yaitu sistem komputer yang mengontrol dan memantau mesin-mesin produksi secara langsung di lantai pabrik. Kemudian, ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem terpusat yang mengelola seluruh data bisnis perusahaan, mulai dari keuangan, inventaris, hingga transaksi dengan pelanggan dan pemasok. Lalu, file server yang menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan, hingga 32 workstation atau komputer kerja karyawan. Semuanya berhasil diakses penyerang karena tidak ada segmentasi jaringan. Artinya, semua sistem satu sama lain tanpa sekat atau pemisah apapun. Dan yang paling ironisnya adalah insiden ini tidak ditemukan oleh sistem monitoring. Insiden ini baru ketahuan karena 2 lini produksi tiba-tiba berhenti, bukan dari alarm, bukan dari notifikasi keamanan, tapi dari mesin produksi yang tiba-tiba mati. Sekarang kita lihat bagaimana insiden ini berlangsung secara kronologis, karena ini penting untuk menunjukkan betapa sistematis dan terencana serangan ini dilakukan. Tahap pertama terjadi pada Januari 2026 di minggu pertama dan kedua, yaitu fase eksploitasi RDP. Disinilah pintu pertama dibuka. Penyerang melakukan brute force, yaitu mencoba ribuan kombinasi username dan password secara otomatis dan terus-menerus sampai berhasil menemukan yang benar. Tidak ada yang mendeteksi upaya ini, karena memang tidak ada sistem yang memantau percobaan login yang berulang-ulang dalam jumlah besar. Tahap kedua berlangsung dari Januari hingga Februari 2026, yaitu fase lateral movement atau pergerakan menyamping. Setelah berhasil masuk, penyerang tidak langsung bertindak. Mereka diam-diam memasang backdoor, yaitu sebuah pintu rahasia tersembunyi di dalam sistem yang bisa mereka gunakan untuk masuk kembali kapan saja. Dari sinilah mereka mulai berpindah dari satu sistem ke sistem lain, dari satu komputer ke ERP, lalu ke SCADA,
tanpa ada yang menyadarinya. Tahap ketiga terjadi pada Februari 2026, yaitu fase akses admin. Penyerang berhasil mengambil alih akun administrator, ERP, dan database produksi. Ini adalah titik yang sangat kritis, karena dengan akses level administrator, mereka memiliki kunci ke seluruh sistem dan bisa melakukan apapun. Tahap keempat berlangsung dari Februari hingga Maret 2026, yaitu fase mempersiapkan malware. Di fase ini, SCADA mulai dimanipulasi secara tersembunyi. Penyerang sudah menanam benih sabotase di dalam sistem kontrol produksi sambil tetap tidak terdeteksi. Tahap kelima terjadi pada Maret 2026 di minggu pertama dan kedua, yaitu fase eksfiltrasi data atau pencurian data. Penyerang mulai mengambil dan mengirimkan data keluar. Yang dicuri bukan data sembarangan, melainkan trade secret atau rahasia bisnis perusahaan dan kontrak pelanggan. Data yang jika bocor ke kompetitor atau dijual di pasar gelap bisa menghancurkan posisi bisnis perusahaan. Tahap ke-6 terjadi pada Maret 2026, yaitu fase sabotase. Ini adalah hari eksekusi. Dua lini produksi dihentikan secara paksa melalui manipulasi SCADA yang sudah disiapkan sejak sebelumnya. Produksi terhenti selama 18 jam penuh. Tahap ke-7 dan terakhir terjadi pada 27-28 Maret 2026, yaitu insiden akhirnya diketahui. Barulah tim IT bergerak. Sistem diisolasi dan pemulihan darurat dilakukan, tapi kerusakannya sudah terlanjur terjadi. Sekarang kita bicara tentang yang paling konkret, yaitu dampak bisnisnya. Ada 4 dimensi dampak yang ditimbulkan dari insiden ini. Dimensi pertama adalah dampak finansial. Estimasi kerugian mencapai 40-50 miliar. Angka ini mencakup kerugian akibat downtime produksi, biaya pemulihan sistem, dan potensi kehilangan pendapatan dari kontrak-kontrak yang terganggu. Dan perlu diingat, ini masih estimasi awal. Dimensi kedua adalah dampak operasional. 2 lini produksi terhenti total. ERP yang digunakan untuk transaksi dan operasional sehari-hari offline lebih dari 24 jam. Akibatnya terjadi backlog produksi selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Dan yang tidak boleh diabaikan adalah 23 distributor tidak bisa bertransaksi selama gangguan berlangsung. Bayangkan, efek berantainya ke seluruh rantai pasok perusahaan. Dimensi ketiga adalah dampak hukum. Data pelanggan yang bocor membuka potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang merupakan regulasi perlindungan data yang baru berlaku di Indonesia. Sanksi dari pelanggaran regulasi ini bisa berupa denda yang sangat besar dan bahkan sanksi pidana bagi penanggung jawab di perusahaan. Ini bukan ancaman yang bersifat hipotesis, ini adalah resiko hukum yang nyata dan mendesak. Dimensi keempat adalah dampak reputasi. Kepercayaan klien yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam waktu singkat begitu berita kebocoran data tersebar. Selain itu, gangguan pada rantai pemasok bisa membuat mitra bisnis mulai mempertanyakan keandalan PT Linmetal sebagai rekanan. Intinya, satu celah keamanan yang tidak ditangani menghasilkan kerusakan di 4 dimensi sekaligus. Ini sudah bukan lagi masalah IT semata. Ini adalah krisis bisnis yang sesungguhnya. Ini adalah risiko yang saat ini dihadapi PT Linmetal. Dan perlu diperhatikan bahwa hampir seluruh risiko yang ada berada di kategori high atau tinggi. Ada 5 risiko utama yang diidentifikasi. Yang pertama ada detection failure atau kegagalan sistem dalam mendeteksi serangan memiliki likelihood tinggi dan impact tinggi. Ini adalah akar dari semua masalah yang sudah kita bahas. Lalu data exfiltration atau pencurian data juga berada di level high untuk keduanya. Insiden ini sudah terjadi dan risikonya tetap tinggi karena data yang sudah dicuri bisa digunakan atau diperjualbelikan kapan saja di masa depan. SCADA manipulation memiliki likelihood medium, namun impact-nya tetap tinggi. Karena sekali sistem kontrol produksi berhasil disabotase, dampaknya langsung terasa secara fisik di lantai pabrik. Malware dan ransomware.
Ini di mana ransomware adalah jenis serangan yang mengunci seluruh data perusahaan lalu meminta tebusan untuk membukanya kembali. Ini berada di level high untuk keduanya. Dengan akses yang pernah mereka miliki, penyerang bisa kembali kapan saja. Lalu serangan berulang juga berada di level high. Selama celah yang sama belum ditutup, tidak ada jaminan serangan tidak akan terulang. Intinya, perusahaan belum berada dalam posisi aman, dan hampir semua risiko yang ada masih berada di level tertinggi. Lalu apa yang membuat PT Lin Metal bisa serentan ini? Jawabannya ada di 3 lapisan, yaitu teknologi, proses, dan manusia. Di sisi teknologi, tidak ada SIEM atau Security Information dan Event Management, yaitu sistem yang bekerja seperti pusat pemantauan yang mengumpulkan dan menganalisis semua aktivitas di seluruh jaringan secara real-time untuk mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Tidak ada IDS dan IPS, yaitu alat yang secara otomatis mendeteksi dan memblokir upaya intrusi yang masuk ke jaringan. Tidak ada EDR atau Endpoint Detection dan End Response, yaitu perlindungan tingkat lanjut yang dipasang di setiap perangkat untuk mendeteksi aktivitas berbahaya dari dalam. Antivirus tidak diperbarui, RDP dibiarkan terbuka tanpa MFA, tidak ada segmentasi jaringan antara OT atau Operational Technology yang mengontrol mesin fisik dan IT yang mengelola data bisnis. Dan tidak ada manajemen patch yang terstruktur, di mana patch adalah pembaruan keamanan yang dikirim oleh vendor untuk menutup celah yang ditemukan pada sistem. Dari sisi proses, tidak ada incident response plan atau rencana tertulis tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi insiden keamanan. Log sistem tidak pernah direview, padahal log itu ibarat rekaman CCTV digital yang jika dibaca secara rutin bisa membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan jauh lebih awal. Tidak ada penetration testing atau uji coba menyerang sistem sendiri untuk menemukan celah sebelum penyerang yang menemukannya. Tidak ada prosedur backup dan recovery yang sudah diuji. Dan tidak ada vulnerability assessment atau penilaian kerentanan secara berkala. Dari sisi manusia, tidak ada CISO atau Chief Information Security Officer, yaitu eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas strategi keamanan cyber perusahaan. Tidak ada tim SOC atau Security Operations Center yang bertugas memantau keamanan selama 24 jam. Staf IT tidak memiliki sertifikasi di bidang keamanan, tidak adanya pelatihan keamanan cyber dalam 3 tahun terakhir, tidak adanya segregation of duties atau pemisahan kewenangan yang mencegah satu orang memiliki akses ke segalanya, dan kesadaran keamanan karyawan secara umum sangat rendah. Ketiga lapisan ini sangat memperlemah satu sama lain. Tidak ada satupun yang berfungsi sebagai safety net ketika yang lain gagal. Setelah memahami apa yang terjadi dan mengapa bisa terjadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu apa yang harus dilakukan. Rekomendasi ini disusun dalam 4 fase yang bertahap dan terstruktur. Step pertama adalah fase stabilisasi, di bulan 0 sampai 3. Dan ini adalah tindakan darurat yang harus dilakukan segera. Pertama, terapkan MFA pada semua akses penting, terutama RDP. Kedua, implementasi EDR di seluruh perangkat kerja untuk perlindungan real-time. Ketiga, perbaiki kerentanan sistem dan tutup akses RDP yang tidak aman. Keempat, dan sangat krusial, tunjuk CISO atau vCISO sesegera mungkin, karena perusahaan tidak bisa mengelola risiko keamanan tanpa ada individu yang memegang tanggung jawab penuh atas hal ini. Kelima, lakukan revisi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan perusahaan. Step kedua adalah fase penguatan. Di bulan 4 sampai 12, setelah pondasi aman, kita bangun sistem pertahanan yang lebih kokoh, implementasi SIEM dan IDS serta IPS aktif, supaya setiap anomali bisa langsung terdeteksi. Lakukan segmentasi jaringan OT dan IT menggunakan DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu zona jaringan terpisah yang menjadi penyangga antara sistem produksi dan jaringan umum. Lalu kembangkan Incident Response Plan dan Business Continuity Plan atau rencana keberlangsungan bisnis
yang memastikan operasional bisa tetap berjalan meski terjadi insiden. Lalu laksanakan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh karyawan dan lakukan audit serta penetration testing secara berkala. Step ketiga adalah fase optimasi. Di tahun kedua, di fase ini kita mengejar standar yang lebih tinggi. Raih sertifikasi ISO IEC 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Lalu bentuk tim SOC internal atau jalin kerjasama dengan MSSP, yaitu Managed Security Service Provider, perusahaan yang menyediakan layanan keamanan cyber secara terkelola. Terapkan manajemen hak akses berbasis prinsip least privilege, artinya setiap pengguna hanya mendapatkan akses minimum yang diperlukan untuk tugasnya. Lalu kembangkan kemampuan threat intelligence, yaitu intelijen ancaman cyber, dan lakukan evaluasi risiko secara berkala. Step keempat adalah fase resiliensi di tahun ketiga. Target di fase ini bukan hanya aman, tapi benar-benar tangguh. Terapkan Zero Trust Architecture, yaitu pendekatan keamanan di mana tidak ada satupun pengguna, perangkat, atau sistem yang dipercaya secara otomatis meskipun berada di dalam jaringan internal. Semua harus selalu diverifikasi. Pertimbangkan asuransi cyber untuk mitigasi risiko finansial. Dan lakukan simulasi serangan secara berkala. Dan pastikan setiap proyek IT baru sudah memiliki standar keamanan yang tertanam sejak tahap awal desain. Kasus PT Line Metal ini mengajarkan satu hal yang sangat mendasar. Keamanan cyber bukan cost center atau beban biaya semata. Ini adalah investasi untuk keberlangsungan bisnis. 77 hari penyerang beroperasi bukan karena mereka terlalu canggih, tapi karena tidak ada sistem yang dirancang untuk melihat mereka. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi apakah kita bisa diserang, tapi apakah kita akan tahu ketika diserang. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.